Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafisa Nadila. Pemakalah pertama akan menjelaskan tentang prinsip penilaian kelas PAI. Penilaian berbasis kelas merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang prinsip, prosedur pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian yang terpadu dalam rangka proses pembelajaran. Adapun penilaian PAI adalah penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan PAI. Prinsip penilaian kelas PAI ada 3. Yang pertama, penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, bermakna dan terbuka. Selanjutnya, pengertian penilaian berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kompetensi adalah uraian keterangan yang teratur sebagai penjelasan prosedur dan cara menilai pencapaian kompetensi oleh siswa. Instrumen penilaian dikembangkan mengacu pada indikator-indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Penilaian mencakup semua kompetensi dasar. Teknik dan pelaksanaan yang diatur dalam perundang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian itu Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidik. Terima kasih. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kompetensi: valid, keterbukaan, adil, dan objektif. Mendidik, berkesinambungan, bermakna, berorientasi pada proses dan hasil. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi, guru dapat melakukan penilaian melalui tes dan non-tes. Tes meliputi tes lisan, tertulis, bentuk uraian, pilihan ganda, jawaban singkat, isian, menjodohkan, benar salah. Dan tes perbuatan yang meliputi kinerja, penugasan, dan hasil karya. Penilaian non-tes contohnya seperti penilaian sikap, minat, motivasi, penilaian diri, portofolio, lab skill, tes perbuatan, dan penilaian non-tes dilakukan melakukan pengamatan observasi. Selanjutnya, mendidik. Kata mendidik diartikan sebagai aktivitas memelihara dan memberi latihan atau ajaran, tuntunan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, mendidik mencakup: yang pertama, memahami peserta didik secara utuh; yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang mendidik; yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan silabus sesuai dengan tujuan pendidikan; yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik; yang kelima, mengembangkan potensi peserta didik; yang keenam, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, serta bersikap antusias dan positif. Yang ketujuh, menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Implikasi cakupan ini merujuk pada aktivitas untuk belajar terus-menerus secara sadar dan penuh sukacita. Selanjutnya, penilaian diarahkan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa agar termotivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil belajar. Perancangan penilaian yang kreatif dan menarik dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas penilaian, baik yang bersifat individual maupun kelompok, dengan penuh antusias dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulida Rahmini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermakna dan terbuka. Bermakna berarti penilaian berbasis kelas diharapkan mempunyai makna yang saling berhubungan dan memiliki pengaruh bagi semua pihak
Untuk itu, penilaian berbasis kelas hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah itu, penilaian keterbukaan adalah penilaian yang disampaikan secara terbuka. Artinya, guru sebagai evaluator bukan hanya berperan sebagai orang yang memberi nilai atau kritik, akan tetapi siswa yang dievaluasi perlu memahami mengapa kritik itu muncul. Oleh sebab itu, guru harus terbuka melalui argumentasi yang tepat dalam setiap memberikan penilaian. Lalu, hasil penelitian hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi peserta didik, yang di dalamnya mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat, dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah dipersyaratkan. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.